Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Saya Haji Muhammad Badril ST selaku Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada khususnya masyarakat Situbondo, setelah kita melakukan hearing dengan Dinas Kesehatan kemarin pada tanggal 20 Mei 2025, dan juga ada beberapa kejadian yang merupakan bentuk laporan atau pengaduan kepada kami sebagai anggota DPRD sehubungan dengan program afirmasi dari pemerintah Kabupaten Situbondo, yaitu pemerintahan Mas Rio dan Mbak Lutfi. Dari 11 program afirmasi itu, pada kesempatan hari ini saya sangat concern sekali dengan program afirmasi yang pertama, yaitu program Berantas Berobat Tanpa Batas. Dari hasil hearing kemarin, ternyata saya melihat bahwa sosialisasi kepada masyarakat ataupun juga pada petugas ini masih belum tersebar secara meluas. Kenapa? Ada dua kejadian yang kemarin, bahwa salah satunya di Puskesmas Wilayah Barat. Saya sampaikan di Puskesmas Pelandingan, ada masyarakat yang harus dilayani oleh Puskesmas, itu akhirnya kembali. Kenapa? Karena sudah menyampaikan bahwa kita mau pakai Berantas, karena memang itu sudah program afirmasi dari pemerintah daerah, dari programnya Mas Bupati Mas Rio ini dan Mbak Ulfi. Petugas menyampaikan bahwa Berantas ini berlakunya aktifnya setelah 1 bulan. Padahal setelah kita konfirmasi dengan Dinas Kesehatan dan juga BPJS bahwa program Berantas ini adalah program BPJS yang menggunakan sistem non-cut-off. Artinya begitu NIK itu disampaikan dari masyarakat yang akan masyarakat Situbondo yang akan mengaktifkan, terutama masyarakat yang di bawah kemampuan, ya, artinya belum kategori mungkin desil 1, 2, 3, 4, itu hari itu juga langsung aktif, ya. Inilah yang perlu saya tekankan dan saya sampaikan kepada petugas di Puskesmas, seluruh Puskesmas dan juga rumah sakit yang ada di Kabupaten Situbondo, serta masyarakat supaya tahu dan paham bahwa program Berantas ini sudah direncanakan dan sudah disiapkan. Informasi dari BPJS dari perhitungan bahwa untuk tahun 2025 pemerintah daerah harus menyiapkan dana sekitar 53,4 miliar untuk mengatasi sampai bulan Oktober ini pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 98% masyarakat Situbondo akan tercover dengan program Berantas ini, berobat tanpa batas. Untuk itu, kejadian yang kedua juga kemarin sempat terjadi di Puskesmas Kapongan. Kami tidak berharap lagi, karena saya melihat apa yang disampaikan oleh Mas Bupati bahwa marilah kita sebagai pelayan masyarakat, kita Puskesmas khususnya atau tempat pelayanan kesehatan, rumah sakit dan Puskesmas, jangan sampai menolak pasien atau masyarakat yang akan berobat ke Puskesmas atau rumah sakit. Ya, itu yang disampaikan oleh Mas Bupati Mas Rio dalam kesempatan di pemerintah di Pemda, di belakang Pemda waktu itu saya melihat. Jadi Mas Rio sangat konsen untuk bagaimana pelayanan kesehatan kepada masyarakat seluruh Situbondo ini betul-betul terlayani dan masyarakat juga bisa menikmati pelayanan itu, ya, dengan
legowo dengan segala kemampuan yang ada. Ya, ini saya berharap sosialisasi dari Dinas Kesehatan khususnya kepada puskesmas khususnya, karena kejadian yang kemarin terjadi di 2 puskesmas. Jadi sosialisasinya harus terutama kepada petugas pelayanan yang ada di puskesmas. Jangan sampai hal ini terulang kembali kepada masyarakat dan ada laporan lagi kepada kami sebagai lembaga legislatif dimanapun itu. Kita mendukung program berantas ini ya, karena memang kita melihat manfaatnya jelas ya, terus dapat membantu kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu, sehingga program pemerintah dari pusat sampai ke daerah ini yang sudah dilanjutkan dan diteruskan oleh Mas Bupati ini, dari program dari pusat ini bisa dilaksanakan khususnya kepada masyarakat Situbondo. Mungkin saya berharap program berantas ini dan Dinas Kesehatan juga konsen bekerja sama terus komunikasi dengan BPJS supaya dalam 1 tahun 2 tahun 2025 ini program berantas ini berlangsung 100%. Karena saya mendapatkan informasi bahwa addendum MOU dengan BPJS itu harus dilakukan pada bulan Juli ini. Sehingga untuk itu kami mohon dukungan semuanya. Proses PABBD yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan baik, sehingga program berantas yang sudah diwacanakan dan sudah dilaksanakan ini terus berjalan lebih baik ke depannya. Saya kira begitu yang perlu saya sampaikan, dan biar masyarakat juga paham dan juga tahu dengan adanya program berantas ini. Kalau boleh tahu Bapak, ada yang namanya Berantas Plus. Iya. Ya. Mungkin dari Komisi 4 sendiri bisa menjelaskan terkait dari hearing kemarin bersama Dinas Kesehatan. Ya. Baik, di samping program berantas ini memang pemerintah daerah, Mas Bupati Rio Prayogo dan Mbak Ulfi juga menyiapkan yang namanya Berantas Plus. Nah, apa itu Berantas Plus? Berantas Plus ini sama bentuk pelayanan gratis kepada masyarakat, khususnya pelayanan-pelayanan yang tidak di-cover oleh BPJS. Jadi misalnya salah satu contoh yang paling mudah ya, misalnya penggunaan ambulan ya. Ambulan, mengantar ambulan dari misalnya tempat pelayanan kesehatan pertama kepada rumah sakit itu tidak bisa di-cover oleh BPJS. Sehingga kalau dulu mungkin harus bayar masyarakat, tapi sekarang Mas Bupati Rio ini menyiapkan yang namanya Berantas Plus. Sehingga biaya ambulan itu bisa diatasi dan bisa diklaimkan kepada Berantas Plus. Dan inovasi lagi yang dilakukan sekarang dan sudah diluncurkan oleh juga Pak Bupati, bahwa di Dinas Kesehatan ini sudah didirikan yang namanya Rumah Berantas. Ya. Rumah Berantas ini adalah rumah konsultasi khususnya tentang pelayanan-pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan. Ada 5 yang bisa ditanyakan, dan nanti kontak personnya kita sampaikan Rumah Berantas itu, supaya masyarakat juga bisa tahu dan bisa langsung kontak, misalnya mengalami sesuatu hal yang seperti yang terjadi misalnya seperti di puskesmas yang saya sampaikan tadi. Nanti kita akan sampaikan kontaknya dari Rumah Berantas itu. Ada yang pertama misalnya pelayanan konsultasi untuk misalnya jasa raja. Yang kedua termasuk Berantas sendiri. Yang ketiga Berantas Plus. Yang keempat misalnya juga ketenagakerjaan misalnya. Itu salah satu yang bisa dimanfaatkan dari Rumah Berantas itu, sehingga masyarakat lewat telepon ya akan pasti selama 24 jam akan diterima ya, lewat telepon, lewat kontak telepon tersebut masyarakat bisa melakukan. Saya kira itu bagus sebagai bentuk tambahan pelayanan supaya masyarakat tidak bingung gitu ya. Mungkin seperti itu. Gini lagi Pak, ada beberapa masyarakat itu
kan selama ini ada juga yang belum tahu terkait dengan program Berantas. Yang selama ini kan ada itu yang dirujuk ke luar kota. Iya. Nah, itu tercover nggak dari program Berantas atau masuk pada program Berantas yang plus atau yang Iya. biasa mungkin? Selama itu bentuk penyakit itu memang masih terlayani oleh BPJS, Berantas Plus ini berlaku di seluruh Indonesia. Ya. Tetapi kalau itu memang mohon maaf misalnya tadi dicontohkan ambulan misalnya. Dari Situbondo akhirnya dirujuk ke Surabaya atau ke Malang. Ambulannya harus tidak bisa di-cover oleh BPJS. Maka ambulan itu pembiayaan ambulan akan di-cover oleh Berantas Plus. Jadi itulah kelebihan dan baiknya dari program pelayanan kesehatan berobat tanpa batas atau Berantas ini. Berarti masyarakat saat ini tidak perlu khawatir lagi terkait dengan transportasi, terutama misalkan ambulan ini juga Tidak perlu khawatir sekarang. Ya, baik bahkan dekat, bukan hanya meskipun deket jauh, ya tetap di cover sama. tetap di-cover oleh sama Berantas Plus. Bahkan bukan hanya ambulan saja. Artinya yang misalnya kejadian mohon maaf ya misalnya terjadi ya kayak kemarin misalnya kebakaran, artinya ketidaksengajaan yang terjadi seseorang terbakar, itu juga bisa di-cover dengan program Berantas Plus. Ya. Oh, gitu. Itulah makanya Berantas Plus ini sangat diperlukan dan kami mendorong untuk terus dilanjutkan sampai berapa tahun lah ke depan seterusnya ya, supaya masyarakat itu betul-betul terlayani dan bebas, free gitu ya, gratis gitu ya. Dari penjelasan Kepala Dinas Kesehatan kemudian dan beberapa puskesmas maupun RSUD kemarin yang hearing bersama Komisi 4 terkait dengan adanya masalah di Puskesmas Kapongan, itu kronologinya Pak mungkin bisa dijelaskan, karena kan ada nih rumor-rumor yang nggak enak terkait kenapa kok ditolaknya ini, mungkin bisa dijelaskan dari hasil hearing kemarin biar masyarakat itu tidak berpikir negatif kepada program Berantas ini gitu. Ya, makanya saya tekankan kembali bahwa ajakan dan himbauan ya serta perintah dari Bupati kepada petugas-petugas di puskesmas atau dimanapun untuk melayani warga ya, itulah yang esensi yang harus dipegang apapun oleh petugas pelayanan ya. Jadi kalau itu dipegang, esensi itu dipegang oleh para aparatur, pasti insya Allah tidak akan ada yang namanya penolakan atau tidak akan ada ya. Fasilitas sudah ada. Terus kemudian dorongan dari Komisi 4 sendiri terkait dengan, sempat ada yang bilang SDM atau karena kemudian dari shiftnya malam seperti apa yang menangani itu belum memahami betul seperti apa itu kemarin. Ya, kemarin sempat terungkap juga bahwa kami menghimbau kepada juga para senior-senior ya, senior-senior yang ada di pelayanan, khususnya misalnya di puskesmas dan rumah sakit, karena ini yang sangat dibutuhkan. Namanya orang sakit itu sudahlah ya, kalau sudah sakit itu seperti apa rasanya gitu ya, tidak butuh apa-apa, sudah yang penting itu ditangani, diobati, begitu kan ya. Sehingga kami berharap ke depan ini petugas pelayanan senior junior ini harus berbaur ya, membagi tugas. Jangan hanya yang senior ambil yang pagi saja. Jadi yang senior juga ambil yang malam. Ya. Karena apa? Yang senior itu kami berharap bisa memberikan dan menularkan ilmunya kepada yang junior sehingga bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu bisa baik. Ya. Namanya orang baru, namanya junior, ya, pasti kalah pengalaman dengan yang senior. Jadi kami menghimbau, kami berharap marilah kita bersama-sama ya, kita perbaiki bersama-sama ini supaya pelayanan kesehatan
yang ada di Situbondo ini bisa lebih baik, berubah dan naik kelas. Saya kira begitu. Yang terakhir, saya secara pribadi dan juga dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tentunya berharap semoga masyarakat Situbondo, semua petugas selalu sehat-sehat semua. Ya, saya kira itu yang penting, karena kita harus sehat dulu baru kita bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Saya kira begitu. Terima kasih.